Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masyita Tika Amalia dengan NIM 21013057. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan simplisia. Dan di sini saya menggunakan sampel temulawak atau Curcuma santoriza. Baik, temulawak adalah tanaman yang berasal dari Indonesia dengan nama latin Curcuma santoriza. Tanaman ini memiliki warna kuning muda dengan bagian dalamnya berwarna kuning agak kecoklatan. Tanaman ini banyak memberikan manfaat pada tubuh karena kandungan gizinya. Beberapa kandungan seperti protein, lemak, serat, kalium, hingga karbohidrat ada di dalamnya. Selain itu, kandungan yang hanya ditemui pada tanaman tertentu seperti kurkumin membuat temulawak menjadi salah satu yang spesial saat dimanfaatkan untuk memberi efek baik bagi tubuh. Nah, lalu apa saja kandungan yang terdapat dalam temulawak? Baik, jadi kandungan yang terdapat pada temulawak yakni meliputi 79,96% dari karbohidrat, 0,80% serat, 1,52% protein, 1,35% lemak, 15 mg per kilogram kurkumin, 11,45 mg per kilogram kalium, dan 19,07 mg per kilogram kalsium. Selanjutnya, beberapa manfaat temulawak untuk kesehatan. Baik, manfaat temulawak bagi kesehatan. Yang pertama yaitu untuk memperkuat imunitas tubuh. Salah satu manfaat utama temulawak adalah memperkuat daya tahan tubuh. Manfaat ini berasal dari beragam nutrisi serta antioksidan yang dapat membantu kinerja sel darah putih dan produksi antibodi. Yang kedua, mencegah dan mengatasi infeksi. Temulawak mengandung kurkumoid yang berfungsi sebagai antimikroba. Berbagai riset menyebutkan bahwa ekstrak temulawak dapat membasmi dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit seperti bakteri Salmonella dan E. coli. Selain itu juga, ekstrak temulawak juga memiliki efek antivirus dan anti jamur. Oleh karena itu, temulawak bisa dikonsumsi sebagai obat herbal untuk mencegah dan mengatasi terjadinya infeksi. Yang ketiga, untuk mengatasi gangguan pencernaan. Sebuah penelitian pun juga menyebutkan bahwa temulawak memiliki potensi manfaat untuk mengobati radang lambung atau gastritis. Yang keempat, untuk menjaga kesehatan dan fungsi hati. Beberapa studi ilmiah pun mengungkapkan bahwa temulawak bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan fungsi hati serta mengurangi peradangan pada hati. Ini diduga berkat efek antioksidan dan anti radang yang terdapat pada temulawak. Yang kelima, mengendalikan kadar gula darah. Manfaat temulawak ini berasal dari efek antioksidan dan anti radang yang dapat menekan stres oksidatif dan peradangan. Temulawak juga diketahui dapat meningkatkan efektivitas insulin dalam mengontrol gula darah. Dan yang terakhir, untuk menurunkan risiko terkena penyakit kanker. Temulawak memiliki efek anti radang, antioksidan, dan anti kanker yang cukup kuat. Beberapa riset pun menyebutkan bahwa ekstrak temulawak dapat mencegah dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker, seperti kanker payudara, kanker serviks, dan kanker hati. Meskipun demikian, temulawak masih belum bisa digunakan sebagai pengobatan kanker. Penelitian terhadap efektivitas temulawak dalam mengobati kanker masih sangat terbatas dan diperlukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu cara pembuatan simplisia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Nah, kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia itu biasanya berbeda-beda, yakni biasanya bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman atau bagian tanaman pada saat panen, waktu panen, dan lingkungan tempat tumbuh. Yang kedua, sortasi basa. Sortasi basa ini dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia tersebut. Misalnya, pada simplisia terdapat tanah, rumput, kerikil, batang, daun, akar yang telah rusak, serta kotoran lainnya yang harus dibuang. Yang ketiga, pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya
air dari mata air, air sumur, atau air pump. Yang keempat, perajangan. Baik beberapa jenis simplisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan bahan simplisia ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Yang kelima, pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Pengeringan simplisia dilakukan dengan menggunakan sinar matahari atau menggunakan suatu alat pengering. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah suhu pengeringan. Bahan simplisia dapat dikeringkan pada suhu 30 derajat sampai 90 derajat Celcius, tetapi suhu yang terbaik adalah tidak melebihi 60 derajat Celcius. Sedangkan pada bahan simplisia yang mengandung senyawa aktif, tidak tahan panas atau mudah menguap harus dikeringkan pada suhu rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan berikutnya yaitu kelembapan udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Dan pada pengeringan simplisia tidak dianjurkan untuk menggunakan alat dari plastik. Yang keenam, sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir dari pembuatan simplisia. Sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran lainnya yang masih tertinggal di simplisia kering. Dan yang terakhir yaitu pengemasan. Pengemasan ini bertujuan untuk melindungi simplisia dari gangguan luar saat pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan. Baik pengemasan bisa dibuat dari plastik, kertas, kayu, rami, porselen, kaca, dan kaleng. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.